Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang berpolusi di Indonesia dan menduduki posisi keempat menurut IQ Air. Polusi udara di perkotaan bisa dikatakan masalah yang cukup serius yang disebabkan banyak pengguna kendaraan bermotor dan adanya konsumsi energi di sekitar kota. Hal ini akan memperparah pencemaran udara dan kemacetan. Dampaknya bisa mempengaruhi pada kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakat Kota Surabaya. Kota ini dikenal sebagai pusat kegiatan baik perdagangan industri dan jasa yang terbesar di Jawa Timur. Surabaya merupakan pusat magnet dari kota-kota sekitarnya untuk bisa mencari peluang usaha dan kerja. Usaha tersebut yang menyebabkan mereka mencari tempat tinggal di sekitaran kota Surabaya. Pelayanan angkutan umum yang belum memadai juga merupakan faktor kenapa para pekerja atau para pengusaha yang tinggal di sekitaran kota Surabaya lebih memilih untuk membawa kendaraan pribadi mereka. Hal tersebut berakibat pada pergerakan menuju pusat kota Surabaya menjadi meningkat dan pada akhirnya menyebabkan polusi udara. Tingginya pergerakan menuju kota ini disebabkan karena banyaknya kegiatan dan acara-acara di kota tersebut. Sehingga para penduduk yang berdomisili di kota Surabaya juga melakukan pergerakan pada wilayah sama yang bisa membuat kemacetan. Sebagai contoh, yang terdapat di Terminal Purabaya yang lokasinya terletak di kota Surabaya. Terminal Purabaya ini terdapat berbagai macam kendaraan bermotor seperti bus, mobil, angkot, sepeda motor, dan lain sebagainya. Kendaraan-kendaraan bermotor ini sumber dari adanya pengeluaran gas SO2. Dan juga ada keberadaan industri-industri yang biasanya mengeluarkan gas-gas pencemaran udara yang bisa berdampak negatif untuk kesehatan masyarakat sekitar. Gas pencemar udara yang cukup berbahaya adalah gas SO2 atau sulfur oksida. Pencemaran dari gas ini dapat menimbulkan dampak pada hewan dan manusia. Pengaruh bagi manusia bisa membuat iritasi pada sistem pernapasan. Dari hasil penelitian Zakaria dan Aziza pada tahun 2013, terdapat banyak pedagang makanan yang ada di kota Surabaya terkena polusi udara yang banyak disebabkan oleh SO2. Ada di sore hari karena banyak kendaraan bermotor yang melintas. Beberapa keluhan kesehatan seperti gejala bersin, batuk, sesak nafas, hidung berair, rasa gatal pada tenggorokan, dan gejala demam. Selain pada tenggorokan, yang dialami para pedagang makanan ini adalah penyakit yang menyerang mereka, yaitu iritasi pada mata. Ada beberapa gejala mata yang dialami oleh para pedagang makanan seperti mata perih, mata gatal, mata merah, lingkaran hitam, dan bengkak pada kelopak mata. Di Surabaya itu sendiri terdapat banyak sekali akses kesehatan baik dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Untuk penyakit yang dikeluhkan oleh para masyarakat karena polusi udara memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jika penyakit yang diderita sudah akut atau kronis, masyarakat wajib berobat ke dokter agar mendapat penanganan yang khusus. Jika masyarakat memiliki gejala yang terbilang umum, bisa berobat ke rumah sakit biasa atau klinik terdekat.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak dibutuhkan atau sudah tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat tersebut setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Sampah industri biasanya disebut dengan limbah industri. Terhadap kesehatan lingkungan dan proses pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan juga menarik bagi beberapa hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sampah adalah sebagai berikut. Penyakit diare, kolera, tifus dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, salah satu contohnya adalah dijangkitkannya oleh cacing pita atau Taenia. Cacing ini sebelumnya masuk melalui pencernaan hewan ternak yang memakan sisa makanan atau sampah. Jenis-jenis sampah organik. Sampah organik digolongkan menjadi dua golongan, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. 1. Sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah yang saya katakan bahwa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air yang tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh dari sampah organik kering adalah kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik kering sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Satu sisi, sampah organik ini juga dianggap dapat mengurangi kadar oksigen ke dalam lingkungan perairan. Sampah organik dapat juga mengurangi sinar matahari yang memasuki ke dalam lingkungan perairan, sehingga mengakibatkan proses esensial ke dalam ekosistem seperti fotosintesis dan menjadi terganggu. Sampah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh. Kondisi akan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi seperti itu, sehingga populasi hewan kecil-kecil akan terganggu. Rembesan cairan yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan tercemari. Berbagai makhluk hidup seperti ikan dipastikan akan mati sehingga beberapa spesies ikan akan musnah, sehingga akan mengubah kondisi ekosistem perairan secara biologis. Penguraian sampah yang dibuat secara langsung ke dalam air atau sungai akan tercipta asam organik dan gas cair organik, seperti misalnya metana. Selain menimbulkan gas yang berbau, gas ini dengan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan peledakan. Dampak terhadap ekosistem daratan sampah yang dibuang secara langsung dalam ekosistem daratan akan mengundang organisme tertentu, menimbulkan perkembangbiakan bukan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan serangga atau hewan dapat meningkatkan sangat tajam. Terhadap sosial dan ekonomi, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena simpanan bertambahan di mana-mana memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung untuk pengobatan orang sakit dan pembiayaan secara tidak langsung, tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lainnya. Infrastruktur lain dapat juga mempengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air,
Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Manfaat sampah organik. Nah, di sini sampah organik memiliki banyak manfaat. Bisa menjadi sumber pemasukan bila diolah yang bermanfaat. Bahkan dapat meminimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Berikut manfaat sampah organik yang dapat Anda coba. Sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna, antara lain kompos. Pengelolaan sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit untuk tambahan pakan ternak. Mungkin yang Anda tahu, sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan ternak seperti kambing, kerbau, dan sapi. Tapi sekarang ini, sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makan ayam dan ikan. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Manfaat dari sampah anorganik. Ada juga manfaat dari sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan cara membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya, sampah plastik dibuat tas, taplak, meja makan, dan pernak-pernik. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dalam kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Reuse atau menggunakan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Recycle atau daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Reduce atau pengurangan. Reduce atau pengurangan adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Contoh kegiatan reuse atau penggunaan kembali dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. 2. Memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Contoh kegiatan reduce atau pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. 2. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. 3. Menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Contoh kegiatan recycle atau daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. 1. Olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. 2. Olah sampah organik untuk kompos. Dalam mengelola sampah bisa dengan didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain: 1. Penghematan sumber daya alam. 2. Penghematan energi. 3. Penghematan lahan TPA. 4. Lingkungan menjadi asri. 5. Pengurangan biaya belanja. Ekowisata mangrove Wonorejo ini merupakan konservasi hutan bakau yang memiliki luas sekitar 200 hektar yang berada di Surabaya Timur. Kawasan hutan mangrove ini merupakan kawasan pembiakan seperti udang, kerang, dan kepiting. Kemudian, di kawasan mangrove juga selain ditemukan hewan laut atau air juga digunakan sebagai tempat tinggal hewan darat maupun burung, misalnya kucing bakau. Kucing ini hanya bisa hidup di kawasan tertentu. Selain itu, kawasan mangrove Surabaya juga merupakan kawasan yang sering didatangi burung migran. Peran mangrove memiliki dampak yang sama seperti keberadaan terumbu karang yang juga hanya ditemukan di daerah tropis. Di mana ada kawasan terumbu karang, maka potensi perikanannya juga akan besar. Ya, karena terumbu karang juga merupakan kawasan yang digunakan oleh makhluk hidup di laut dangkal untuk hidup dan berkembang biak. Di daerah tropis, kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove sama saja dengan kerusakan ekosistem laut secara keseluruhan, karena adanya gangguan dalam piramida makanan.
Ikan-ikan yang merupakan bagian dari konsumen satu akan mengalami penurunan kalau ada kerusakan di kedua kawasan ini. Menurut BirdLife Indonesia, kawasan hutan mangrove Wonorejo ini sudah disinggahi 10.000 macam burung pantai. Nah, sementara itu, burung pantai yang ada di hutan mangrove Wonorejo ini seperti burung migran. Hal ini mengakibatkan kawasan mangrove menjadi kawasan important bird area atau bisa disebut juga IBA. Burung-burung ini bergantung pada hewan-hewan yang tinggal di hamparan lumpur mangrove seperti udang-udangan sebagai bahan makanan mereka. Burung-burung yang singgah ini umumnya untuk mencari pasokan makanan ataupun ke tempat bertelur, mengingat kondisi tersebut tidak didapatkan di daerah asalnya. Beberapa sumber mengatakan waktu terbaik untuk mengamati pergerakan burung migran adalah pada bulan September hingga Maret, saat burung dari utara bergerak menuju ke selatan. Kemudian, pada saat perjalanan kembali ke lokasi berbiak pada bulan Maret hingga April. Beberapa burung migran yang tercatat pernah singgah ke Wonorejo adalah cerek Jawa, cerek titil, trinil pantai, trinil kaki merah, dan ekor blorok. Selain burung migran, tentu saja kawasan ini juga digunakan untuk berlindung, bersarang, bertelur, dan berkembang biak bagi para burung-burung yang tidak melakukan migrasi. Kemudian di Wonorejo juga kalian akan temukan kera hidup bebas loh. Ada berbagai jenis kepiting maupun yang bisa ditemukan di mangrove. Fungsi biologi lain dari kawasan hutan mangrove yaitu sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan bahan makanan penting bagi invertebrate kecil pemakan bahan pelapukan. Nah, invertebrate juga berperan sebagai bahan makanan bagi hewan lain yang lebih besar alias bagian dari rantai makanan. Nah, kalau bahan pelapukan, ini berasal dari rantingnya atau daun-daun yang melepuk. Tentu masih ingat kan tentang rantai makanan? Di mana dalam ekosistem mangrove, maka mereka lah yang menjadi produsennya. Fungsi lainnya yaitu fungsi ekonomi. Buah dari mangrove bisa diolah untuk dijadikan makanan loh. Ada juga jenis mangrove yang kalau kita bakar kayunya, asap dari kayu tersebut bisa digunakan untuk mengobati penyakit kusta loh. Hal ini bisa membantu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove sehingga mereka dapat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Fungsi kawasan hutan mangrove juga untuk pendidikan maupun penelitian. Banyak sekali sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke mangrove ini. Seperti sekolah saya dulu pernah melakukan kunjungan ke mangrove ini. Belum lagi, banyak berbagai instansi yang melakukan penelitian di mangrove ini untuk mencapai hasil penelitian di kawasan mangrove. Kemudian, fungsi wisata lain bagi masyarakat tentunya. Dengan lokasi yang jauh dari keramaian kota, menghabiskan waktu liburan menepi sejenak di kawasan pantai dan menghirup udara segar di sini. Walaupun sangat panas dan lembab ya. Tentu merupakan sebuah pilihan. Tentu ditambah lagi dengan kegiatan foto-foto seperti yang dilakukan masyarakat modern pada umumnya. Seperti sekarang ini. Korelasi utama antara sampah, polusi, dan mangrove adalah bahwa sampah dan polusi dapat merusak ekosistem mangrove dan mengganggu fungsinya dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kualitas air di sekitar ekosistem mangrove sangat penting untuk melestarikan lingkungan hidup. Upaya-upaya seperti pengelolaan sampah yang baik, mengurangi polusi, dan pelestarian mangrove adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga hubungan yang seimbang antara ketiga faktor ini. Doing the things that I never would know.
Tiger. Jangan baper.